Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu alla ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit sebelum naik di atas panggung, kebiasaan saya itu buka Quran. Walaupun sudah sering kita itu membuka, sering membaca, tapi selalu ada inspirasi yang membuat kita itu kayak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini ada pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Boleh ditulis, boleh dilihat. Kalau dihafal ya resikonya enggak langsung hafal. Tiba-tiba seperti Allah mengingatkan kita tentang penciptaan kita. Lahir, tumbuh, besar, sampai walama balagha arba'in. Orang yang sampai usia 40 tahun kemudian dia itu beruntung. Itu orang yang selama usia 40 tahun ke atas itu melazimi sebuah doa. Bukan karangannya sendiri, tapi doa itu paket untuk memastikan bahwa ini benar-benar bermanfaat. Saya pengen tahu Bapak Ibu yang yuswa 40 tahun itu ada enggak di sini tuh? Jangan-jangan enggak ada gitu loh. Coba angkat tangan Bapak Ibu yang 40 tahun. Yang 70 tahun enggak usah. 40 tahun saja. Sehingga benar-benar bermanfaat itu ya. Darurat harus segera mencari surat ini. Tidak ada betulan. Saya 40 lebih sedikit. Usia 40 tahun, saya baca doa ini. Tiba-tiba seperti ada kekuatan yang kuat. Perintahnya, kamu pulang. Saya pulang. Begitu sampai di sana, ya kayak bicara saya dengan yang tidak kelihatan itu. Jenengan itu tausiah di mana-mana, bermanfaat, ya. Tapi kiprahmu di desa mana? Tempat lahirmu mana? Seketika itu saya langsung membuat pengajian. Desa yang selama
17 tahun satu pengajian pun belum pernah saya buat di sana. Kalau Bapak Ibu itu belum pernah kenal, desa kami itu dikenalnya itu desa Abangan. Jadi kalau kena namanya Muso itu ya dari daerah kami. Karena kami dari Madiun, walaupun Magetan ya. Kalimatnya Magetan tapi dekatnya Madiun. Bahkan sumur yang sering diperingati itu di desa kami. Sumur Keganasan PKI itu di desa kami. Membuat pengajian pertama kali, resikonya luar biasa. Selama 17 tahun sebelumnya belum pernah ada. Bukan karena tidak ada ustadz gitu ya. Ustadz itu banyak. Tapi ternyata tantangan membuat pengajian itu rata-rata semuanya itu tersungkur. Tantangannya terlalu banyak. Ada yang dicemooh. Tapi tantangan yang paling berat, orang nek sing teko. Ndak usah dicemooh. Yang penting pengajian orang nek sing teko. Saya pernah digantikan oleh ustadz lain, itu yang datang 100. Hujan-hujan datang 100. Ya kayak bukan pengajian lah. Padahal kalau yang biasa ngisi saya itu 1000 lebih, bahkan berdesa-desa itu datang. Yaitu ceritanya ayat ini muncul begitu. Tiba-tiba kami harus berkunjung ke makam ibu. Tidak tahu, saya tanya sama Pak Lek itu, makamnya ibu mana? Ya anak ranggenah ngerti makam ibu Bukan nggak tahu, cuma lupa. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Wis padha wae lah. Intinya saya ya ora kelingan. Setelah tanya itu, makam bapak saya mana? Kok ada tarikan harus membersihkan? Bukan masalah membersihkan makamnya, karena saya pengen berbakti gitu ya. Saya bersihkan menurut ingatan saya. Saya foto, saya kirimkan ke kakak saya. Bersihkannya aja itu sudah sewa orang. Ternyata jawaban kakak, iki kleru, itu kuburannya wong. Lah saya kecewanya wis kadung resik. Ini gara-gara ndak tahu. Tandanya kuburannya bapak apa toh? Lah dulu ada pohonnya kecil gitu loh. Lah sekarang itu jadi besar. Jadi kalau nandai sesuatu itu kalau pohon itu susah. Kan nggak mungkin pohon kecil terus kan, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi malah jadi bahan ketawaan. Kalau dicermati isinya doa itu apa toh? Ternyata Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, saya sudah sampai 40 tahun. Bukan hanya munculkan rasa syukur. Kalau muncul itu kan belum terasa banget. Tapi langsung yang dipilihkan Al-Quran untuk dalam doa itu auzi'ni, tanamkan. Jadi bahasanya kalau auzi'ni itu kayak orang nanam kacang itu ya. Bukan hanya ditanam gitu ya, tapi dikecik itu ya. Apa namanya dikecik itu ya? Dibuat lubang. Ini paksa tanam. Ya Allah, apapun yang terjadi, pantesan kita ingat orang tua betul itu. Harus pengen pulang banget. Ada apa toh? Karena bacanya Robbi auzi'ni an ashkuro. Jadi mensyukuri keberadaan dia, nikmat selama 40 tahun, itu tiba-tiba itu teringat semua. Benar seperti yang disampaikan Ustadz Fahmi tadi.
sabar dan syukur itu kayaknya kok mudah sabar. Bukan. Syukur lebih sulit. Karena selalu disifati wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang syukur itu sedikit. Berarti wilayah sabar itu banyak. Auzi'ni an askura nikmatakallati an amta alayya. Setelah itu selesai, panjenengan yang yuswa 40 tahun sudah mensyukuri keberadaannya. Bagaimanapun sampai 40 tahun, lah kok masih kenal Islam, itu luar biasa. Itu rincian tafsirnya itu panjang. Saya tidak membahas tafsirnya ini. Karena jadi seni menikmati musibahnya jadi hilang. Wong dengan melihatnya udah seneng awalnya kok. Apa ono cerita, musibah kok dibuat seni. Dinikmati lagi. Susah. Tapi orang sudah curiga, datang tuh mestinya curiga. Kalau sudah disebut seni, menikmati, itu bertanda itu berat. Musibah itu bagaimanapun berat. Agar jadi ringan, maka harus dengan seni. Cara menikmatinya. Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Usia 40 tahun itu kalau enggak ingat orang tua susah. Walidayya. Itu waktunya kita itu untuk apa ya? Bahasanya itu memperbarui semangat birrul walidain. Karena usia 40 tahun itu kalau lihat orang tua itu enggak seperti usia sebelum 40 tahun. Ibu yang cantik sekarang tuh enggak cantik lagi kok. Keriput. Tambah saya rewel. Bapaknya tambah saya angel. Pertanda bahwa kalau anak usia 40 rata-rata bapak ibunya itu ya yuswa 70. Kalau usia 70-an tahun tuh bertambah susahnya. Saya ketemu kakek saya yang usia 70 tahun. Itu super. Gara-gara cuma saklar listrik gitu loh. Belum dinyalakan. Klek. Iki nyapa to kok listriknya mati. Nggih Mbah, niku listriknya mati. Itu enggak sampai 1 menit balik lagi. Klek. Iki nyapa to? Mati Mbah. Belum 1 menit datang lagi. Klek. Iki ora genah. Sing nom-nom ora genah. Ngerti lampune peteng kok raya duripne. Mati Mbah. Belum ada 1 menit muter ngelihat lagi klek iki nyapo mbok didandani mati Mbah. Hampir kita itu serumah itu jengkel. Lho sing ngerti mati lho mbok ya wis. Ternyata merawat orang tua itu super. Jam 7 didulang sarapan. Piringnya masih ada, sendoknya masih ada. Itu begitu ditanya tetangga, pun sarapan Mbah. Jawaban itu nyengak, sarapan opo? Wong anak orang ngerti wong tua, sampai kelaparan. Piringnya masih ada, sendoknya masih ada. Alangkah beratnya itu. Sampai saya itu punya ide gitu ya. Kalau para bapak itu punya anak, itu selayaknya itu punya diare. Kalau enggak diare paling tidak lah ada rekaman fotonya. Waktu di pantai, waktu mandi. Nanti suatu ketika tunjukkan kembali anaknya itu, fotonya. Kalau udah besar-besar itu ketemu lagi orang tua itu nyengak ngomongnya sama orang tua. Pak belikan motor. Tunjukkan aja fotonya.
Kuwi sapa Pak? Itu ya kamu itu loh. Dan nyapa kok ditunjukkan? Itu tanda kami itu sayang sama kamu. Nek ora sayang tak guwak sisa ning laut. Biyen. Lah sebelahnya siapa? Yo kamu. Kok bentuknya kayak ngono Pak? Lah rong mangsamu. Itu kalau ndak dikasih makan kamu nggak gede, ngerti ra? Apa iso? Kecil mangan dewi itu nggak bisa. Saya itu uji anak saya hanya untuk tanya. Itu yang lewat itu apa nak? Itu truk Pak, bah. Lah kok gede? Itu apa tuh bah? Itu truk. Lah kok warnanya ngono? Masa truk kayak gitu? Iya itu truk bah. Itu tanya 3 kali saja bapaknya. Itu jengkel kok anaknya. Padahal itu tanya sama saya itu waktu kecil itu nerangkan burung tuh ngantek ping 4 kali itu loh. Ngakak kak itu apa bah? Itu gagak. Loh kok hitam loncat-loncat itu apa tuh bah? Itu gagak. Tapi kok di atas pohon tuh bah? Ya itu gagak. Tapi masih ada sayangnya. Tapi begitu jatuh ke anak, nerangkan truk saja. Bawaannya itu ngajak perang. Abad domongin truk ya truk. Nek ora mudeng ya wis. Itu birrul walidain. Usia 40 itu kerasa banget. Sampai harus ditanamkan. Wa ala walidayya. Terus kalau masuk 40 tahun itu tidak boleh amalnya itu ngawur. Aku tak sholat ngawur. Wes aku pokoknya amal. Nah tarah takdirnya masuk surga ya masuk surga. Nggak bisa kayak gitu. Wa an a'mala sholihan tardoh. 40 tahun itu sudah berdoa kepada Allah, ya Allah hadirkan tunjukkan kepada kami amalan yang pasti engkau ridhoi. Jadi ditunjukkan kepada amalan yang pasti-pasti saja. Daripada kemudian kejadiannya ini sudah capek melakukan amal, orang ngerti yo, itu dalilnya belum jelas. Maka sekalipun ikhtiarnya itu dicari dalam tholabul ilmi, doanya itu diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir yang luar biasa, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ya Allah, usia 40 tahun saya bertaubat kepada, masukkan saya dalam golongan orang-orang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bukan dipesan usia-usia yang sudah tua. Justru peringatan Al-Quran, wanti-wantinya Al-Quran itu sejak usia 40 tahun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah saya ingatkan tapi saya ulang. Al-Ahqaf ayat 15. Usahakan panjenengan yang sekarang usianya sudah 40 tahun, bukan berarti yang lebih dari 40 tahun aku wis bablas sih, wis beres. Jangan-jangan kita belum berdoa. Ndak usah kita tak wakilkan dengan anak. Wah ndak bisa nah itu, wong kita masih hidup kok. Alhamdulillah. Kok disebut spesifik gitu loh. Coba kalau tidak disebut spesifik, kan harus mengerti tafsirnya. Dadak ngulai tafsirnya, dadak menjelaskan lagi, jelimet gitu. Lah ternyata itu jelas. Tidak perlu mencari-cari kalau 40 tahun itu yang dikerjakan apa.
Kalau panjenengan 40 tahun sudah mulai berdoa dengan ini, insya Allah beramal dengan amal itu yang pasti-pasti, nggak ngawur-ngawur, jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dibaca ayat yang ke-16 itu sebagai stempelnya, ayat yang ke-16 itu stempelnya. Ulaika nataqabbalu min hasanatihi. Kalau dia berdoa dengan ini jaminannya adalah bakal diterima kebaikannya. Wa natazawazu an sayyiatihi. Yang salah-salah itu bakal dilewati. Ini kan alhamdulillah kita itu mendengar itu ya. Coba kalau nggak mendengar. Kalau usia 40 tahun sudah beramal tapi belum diterima, kita itu masih gamang. Tapi 40 tahun berdoa dengan ini, itu jaminan. Usia 40 tahun itu kalau dihitung dosanya, wah sudah nggak kehitung itu. Pakai kalkulator aja bisa habis, angkanya itu habis. Belum habis baterainya sudah habis angkanya. Tapi alhamdulillah kita dikasih tahu jaminan. Ulaika nataqabbalu min hasanati. Mereka yang berdoa usia 40 tahun dengan doa ini jaminannya adalah diterima kebaikannya. Wa natazawaju dan dimaafkan kesalahannya. Min ashabil jannah. Bahkan jaminannya itu bakal termasuk ashabul jannah. Tapi juga nggak boleh seneng. Sudah termasuk ashabul jannah karena diteruskan lagi. Lah kuwi kapan? Lambo. Kalau harus harus dicuci dulu dosa-dosanya itu repot. Harus dibilas dulu, nah itu repot. Kalau sudah sampai itu sudah usah dipikirkan. Wong kita sudah melakukan petunjuk yang terbaiknya. Daripada mikirkan itu, mending mikirkan materi ini. Seni menikmati musibah. Saya membaca itu juga mikir. Mudah-mudahan panjenengan juga mikir. Memang musibah itu enak kok dinikmati. Tapi masalahnya dinikmati ya musibah, enggak dinikmati juga musibah. Sama-sama musibah, mending dinikmati saja. Maka ada beberapa petunjuk yang mudah-mudahan kita ketemu sama-sama menikmati, tapi justru seninya ada di situ. Next. Musibah itu sebuah keniscayaan. Panjenengan berharap saya tidak kena musibah. Itu aneh. Orang yang hidup itu mesti pasangannya adalah musibah. Masalah berat, ringan, dihindarkan atau dipaskan, itu kehendak Allah. Tapi kalau pikirannya saya tidak mau kena musibah, kok kayaknya aneh gitu. Sementara itu sudah menjadi keniscayaan, keputusan. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, tandanya adalah pasti diuji. Maka diragukan Allah itu cinta kepada kita kalau itu buktinya enggak ada. Apa bukti cinta Allah kepada kita? Ibtalahum, diuji. Lah kok hidupnya itu ruwet gitu ya. Kena hutang aja. Seringnya ranti duit. Itu tanda dicintai oleh Allah. Maka melihat sebuah ujian itu jadi beda. Bahkan Sa'ad bin Abil Waqqas itu tanya sama Rasulullah.
Ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling berat ujiannya? Ayun nasi asyaddu bala'ah. Jadi jangan merasa paling berat ya. Karena yang merasa paling berat itu ketemu hadis ini. Rasulullah jawab, Al-Anbiya. Ujian paling berat itu sudah diborong para nabi. Sementara panjenengan itu bukan nabi. Jadi tidak usah ngaku-ngaku ujiannya paling berat. Sementara ujian paling berat itu sudah diborong para nabi. Statusnya nabi, punya mukjizat, dicintai oleh Allah. Tapi lihatlah kehidupannya, kan ngeri gitu ya. Lah kok iya dibakar itu loh. Kan ya bisa saja toh. Apinya itu dibuat mejen itu bisa aja itu. Dinyalakan mati, dinyalakan mati. Tapi faktanya Nabi Ibrahim itu ya terbakar. Cuma kejadiannya terbakar tapi tidak terasa panas. Karena sudah sebelum disentuh sudah dapat dzikir. Jadi kalau kita itu punya ujian tidak usah ngarang dzikir. Lha wis ana kok. Mending kita mengulang yang sudah ada. Ini kita ujian ini cocoknya podo karo doanya Nabi Ibrahim. Itu luar biasa. Kalau ujiannya itu kelasnya ujian Nabiullah Ayub, ya sudah pakai doanya Nabiullah Ayub. Kalau ujiannya itu kelasnya Nabiullah Yunus, sampai dia itu komennya, ini gelap, kayaknya nggak ada jalan. Wis semua jalan gelap, tidak ada titik terang. Berarti kok suasananya kayak suasana Nabiullah Yunus. Nabiullah Yunus itu gelap 3 lapis. Gelapnya malam, gelapnya lautan, yang ketiga. Yang ketiga, gelapnya di dalam perut ikan. Jadi kalau ngerasakan ujian hidup, gelap lapis 3. Sekarang sudah muncul kalimat itu. Kalau ditanya, "Dus pundi kabaripun Pak?" Auah gelap. Auah gelap 2 kali. Saya tak anteni sik menawa ping 3 lan apa? Nek ping 3 wis padha Nabiullah Ayub. Dus pundi wae Pak? Auah gelap. Wis ping 3. Berarti doanya Nabi Yunus. Ditelan ikan. Itu masih hidup kok. Maka doa itu hari ini itu jadi jimat. Diantem tsunami, kelasnya di Palu, kelasnya di Lombok, sampai dijungkir balikkan, tanahnya diaduk-aduk. Itu selamat. Ditanya apa amalannya? Mayoritas itu baca doanya Nabiullah Yunus alaihissalam. Jadi kalau ujiannya terasa berat, butuh selamat, maka ya jimatnya ya doanya Nabi Yunus. Aku tak istighfar wae, rasa nekat. Istighfar itu kalau sudah kelihatan solusi, sudah jelas selamat. Ini dalam rangka untuk lancar aja. Yang selamat wae urung kok. Kalau untuk menuju selamat maka doanya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tapi kalau bikin lancar itu istighfar. Sekalipun itu sudah kita bahas gitu ya. Ini nek masalah biasa 4.000. Nek masalah enggak biasa, masalah yang tidak biasa, masalah luar biasa. Keluhannya itu sudah, aku tak biasa. Berarti 10.000 istighfar.
Itu kalau sudah ketemu solusinya loh. Ini sebenarnya bisa solusinya dari sini. Hanya untuk melancarkan. Tapi untuk jaminan protokol selamat itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Walaupun itu juga sudah termasuk di dalamnya adalah ungkapan istighfar. Orang istighfar itu hanya 2 syaratnya selamat. Wa makana Allah. Allah tidak mungkin menyiksa, mengadab. Syaratnya 2. Yang pertama masih bersama nabinya. Dan itu tidak mungkin kita. Wong sudah tidak ada 15 abad yang silam. Tapi masih ada kesempatan satu lagi. Wa makana Allahu yu'adzibahum wahum yastaghfirun. Allah enggak bakal ngadab selama mereka itu adalah ahli istighfar. Jadi yang pertama, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Musibah itu tanda, bukti, stempel kalau kita itu dicintai oleh Allah. Bahkan kita curiga, masa hidup selama 50 tahun belas enggak ketemu musibah. Mikir abot pun enggak. Ora tau loro, ora tau ndek utang. Sama sekali enggak kekurangan uang. Itu bukan berarti ini tandanya dia itu hebat. Iki mesti wali Allah. Belum tentu. Boleh jadi malah itu wali murid. Bukan. Wali Allah. Kalau wali Allah sudah kami terangkan, para nabi sekalipun itu diuji. Jadi ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Mendapati orang kok diuji itu bukan remeh, bukan hina. Tinggal bagaimana sikapnya saja. Kalau diuji dia sabar, dia segera berpegang kepada petunjuk Allah, janji Allah, itu segera dia itu kayak orang hanyut, segera berpegangan kepada rumput, akar, ataupun tongkat untuk selamat. Next, yang kedua, ini nggak bisa loh ya. Ini aksesoris saja, biar dilihatnya itu kelihatannya kayak keren gitu loh ya. Musibah itu adalah sunnatullah. Jadi kayak tua, berjuang untuk tidak tua, itu impossible. Karena tua itu adalah sunnatullah. Berjuang untuk tidak ubanan. Loh, ubanan itu sunnatullah. Mending daripada repot-repot memperjuangkan agar tidak beruban, ditambah ilmunya saja. Uban itu adalah tandanya malaikat yang mulai mendekat. Oh, jadinya kok beda. Cuma masalahnya yang mendekat itu malaikat siapa gitu. Malaikat rahmat itu seneng ya, berarti rezekinya akeh. Tapi kalau kesimpulannya, kalau yang mendekat itu malaikat Israel. Tidak setiap yang ketemu malaikat itu mesti anugerah. Maka kalau panjenengan itu ketemu, ini sosok saya nggak kenal. Ditanya, panjenengan siapa? Aku malaikat. Nah, setelah tanya, kalau malaikat namanya siapa? Namanya Ridwan. Itu luar biasa. Namanya Israfil. Wah, ini cocok. Tapi kalau namanya siapa? Saya Israel. Sudah pintunya ditutup saja. Pun katuran kundur malih. Monggo. Saya tidak perlu tamu dengan modal panjenengan. Tapi saya malaikat, ora peduli. Malaikat kok medeni. Malaikat itu bawa rahmat.
Jadi kalau ada dealer datang bawa mobil, ada namanya. Namanya ternyata tertulis Bapak Israel. Walaupun bawa mobil, enggak usah diterima, Pak. Tapi saya butuh mobil loh, Ustaz. Tapi habis itu mobilnya diambil, sak sing duwe mobil. Wah, ini repot ini. Sudah. Resiko. Kalau sudah namanya Israel itu masalah. Musibah itu adalah sunnatullah. Sampai yang menguatkan ini bukan hadis. Walana ba'luanakum. Dikuatkan dengan nun taukid tsaqilah. Ada nun taukid yang berat. Kamu pasti diuji. Kisi-kisinya sudah disebutkan agar kita itu tidak khawatir. Bocorannya itu sudah ketemu. Ujian itu modelnya hanya bentuknya kayak gini nih. Tidak ada ujian yang keluar dari kisi-kisi. Satu, al-khauf, rasa takut. Takut kehilangan, takut lapar, takut usianya berkurang, takut orang di duit, takut sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau urusannya takut itu sebuah sunnatullah. Kalau kita nggak merasakan takut sama sekali, bahkan dikenalnya sebagai orang pemberani, itu mengkhawatirkan. Jangan-jangan dia bukan manusia. Kalau manusia itu mesti ketemu dengan rasa takut. Bisai minal khauf. Yang kedua, walju, rasa lapar. Rasa lapar pun itu ujian. Ashabul Kahfi itu namanya terukir, dibaca tiap Jumat. Manusia pilihan sekalipun bukan nabi, tapi ujiannya adalah lapar, nggak tanggung-tanggung. 309 tahun tidak makan sama sekali. Jadi sekalipun itu adalah orang pilihan, sampai digelari wali Allah, tiba-tiba kok sambat, aku kok ngeleh, itu wajar. Ya enggak wajar itu kalau ngomong, aku ora tau ngeleh, lah itu wajar. Enggak wajar itu. Maaf. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Akan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya hasil panen, baik itu mbako, baik itu buah-buahan, ya memang itu sudah lagunya. Mesti akan ketemu dengan ujian ini. Maka kalau ketemu itu ya itu seninya. Mangga depan rumah ini kok sekarang enggak berbuah, itu biasa wajar. Tinggal ke toko buah, sudah selesai. Enggak usah dipikirkan. Nanti timbul masalah kedua. Ini kok rambutnya ubanan apa toh Pak? Mikir ke pohon mangga yang enggak berbuah. Malah repot. Kalau enggak berbuah berarti disimpulkan ini sunatullahnya. Barangkali ada yang enggak cocok. Sekalipun itu adalah sunatullah, sudah dibuat arahan. Wabas siris sobirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Orang sabar itu sekalipun diuji, tapi dikasih tahu jawabannya. Kisi-kisinya dibuat, bocoran soalnya dibuat, kunci jawabannya juga sudah dibuat. Enaknya
menjadi hamba Allah itu begini. Wa basyiris sabirin. Ini masih ada terusannya, ya kami teruskan hanya satu ayat. Orang yang sabar itu cirinya lisannya sejak hentakan pertama begitu kaget itu, astagfirullah. Padahal ucapan itu salah password. Jadi kalau biasanya itu panen, lah kok enggak panen? Itu tanda musibah. Itu passwordnya bukan astagfirullah. Piring pecah, itu bukan passwordnya astagfirullah. Genteng bocor, itu passwordnya bukan astagfirullah. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau merasa aku diuji, loh kok enggak selesai-selesai, itu masalahnya apa? Passwordnya salah. Sehebat apapun orang kalau passwordnya salah itu ndak ketemu kunci. Saya itu punya Facebook itu punya, buka berkali-kali dengan segala kunci, ndak ketemu. Saking bingungnya, wis bingung. Mending kita bersyukur. Alhamdulillah, tak tulis alhamdulillah, malah bisa. Ternyata saya lupa. Passwordnya itu alhamdulillah. Masya Allah. Coba next yang selanjutnya. Pahala besar bersama ujian besar. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Itu kaidahnya. Semakin ujiannya besar, itu bukan berarti ada masalah besar. Tandanya pahalanya besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho. Allah kalau suka suatu kaum itu diuji. Kalau ridho, dikasih sakit ridho, panen gagal ridho, maka dia mendapat radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang rahmatullah, walaupun sudah adzan, sebentar lagi selesai itu. Saya melihat para sahabat itu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Tapi ujiannya, musibahnya itu kok pol. Waktu hijrah ke Madinah, itu bukan seperti kita. Saya hijrah, terus meninggalkan riba. Tiba-tiba utangnya akeh. Waktu para sahabat itu hijrah, itu enggak banyak hutangnya. Cuma masalahnya belas ranti duit. Kalau panjenengan suruh milih, duwe utang tapi jek ndek duit, atau sama sekali enggak punya uang, habis dihabisi ludes betul. Sehingga banyak yang masuk Madinah itu dipersaudarakan oleh Rasulullah agar darurat. Ini jangankan kok toko, jangankan kok bisnis, istri aja hilang. Karena apa? Tidak mau dibawa ke Madinah. Sudah istrinya enggak mau dibawa, anaknya sekalian enggak mau dibawa. Panjenengan kalau ngelihat perang Badar itu perang paling berat. Karena ketemunya saudara. Yang ditemui itu bapak dhewe. Yang ditemui itu adiknya sendiri, ponaan. Saya ngerasa itu ini ujian di atas ujian. Perang bertemu musuh itu sudah berat. Orang ngerti ya musuhnya bapak dhewe. Kalau musuhnya itu bapak, orang nganti perang, wis diunek-unek. Itu sudah sakit ya. Itu belum diserang badannya.
Sudah kena hatinya. Kowe ora ngelingi zaman semono. Udah sakit. Next. Musibah itu adalah penghapus dosa. Jadi ya bagaimanapun kalau dihapus dosanya ya seneng. Terserah musibahnya apa. Ma min muslim yusibuhu ada marido fama siwahu illa khattallahu sayyiatihi kama takhutu asyajarah auraqaha. Seorang muslim yang mendapati musibah, sakit atau yang semisalnya, itu akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon yang gugur daun-daunnya. Rontok dosanya, asal dia sabar. Maka kalau diuji dengan sakit, kelasnya itu ya panas. Sekalipun saya juga merasakan ya, proses kami penyembuhan itu kalau pijet saraf itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau sadar hadisnya ini, ya tak sabari. Yang penting baru mulai. Karena tahu tukang pijit itu kalau pakai alhamdulillah itu rampung. Dia sudah menyelesaikan pijitannya. Saya kalau baru mulai pijit itu sudah teriak alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Rampung. Ternyata pijitnya tetap. Ternyata sakitnya luar biasa. Coba next. Sit. Nah, pahalanya terus mengalir asal sabar dan berilmu. Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba itu sakit atau safar, argo hitungan pahala baginya itu tetap akan mengalir sebagaimana mukiman sohihan, dia itu kondisinya mukim dan sehat. Panjenengan safar ke sini, otomatis yang ditinggalkan itu ora sempat tilawah, tidak sempat amal-amal yang lain. Jangan khawatir, sudah tahu ilmunya. Tapi yo jangan menyengaja belas ora tilawah. Paling dihitung padha karo mukim. Aku ora arep tilawah belas. Ternyata dalam safar itu dia tilawah harusnya jatahnya itu 3 juz, ternyata hanya dapat 1 juz. Itu sudah hitungannya itu 3 juz. Barakallah bagi mereka yang melazimi kebiasaan amal. Maka mendingan kalau kondisinya sehat, mukim, itu amalnya yang banyak. Karena kalau ada darurat, tiba-tiba harus sakit, tiba-tiba harus safar, supaya hitungannya sama. Coba selanjutnya. Lah ternyata kok masih ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini yang kita senang. Ternyata orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Rata-rata orang ngomong itu jenengan sing sabar nggih Pak. Jenengan sing sabar nggih Bu. Niki pahalane gede. Lah kok dikejar lagi? Sepiro? Embuh. Itu sudah jawaban. Embuh itu sudah jawaban. Karena tulisannya tanpa batas. Ini kayaknya kurang satu lagi. Yuk satu lagi terus kita tutup dengan doa. Dicintai Allah sekaligus orang yang sabar di saat diuji, di saat musibah. Itu adalah jalannya para nabi. Maka hendaklah dia itu senang.
mengikuti jalan Nabi itu senang. Selanjutnya, lah kok akeh men. Ini yang masalah yang buat atau yang nulis ya. Ajaban li amril mukmin, ajaib urusan orang mukmin itu. Asal senjatanya 2. Kalau diuji musibah sabar, itu berpahala. Kalau dikasih nikmat syukur, ya berpahala. Jadi kendaraan syukur, kendaraan sabar, itu kita nggak tahu, dua-duanya baik. Maka panjenengan mau pakai mana? Ternyata kendaraannya hanya motor, tidak ada hadisnya. Kendaraan motor, kendaraan mobil, itu nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah kendaraan syukur dan sabar. Bukan berarti terus motornya ditulisi dipilok sabar. Ini kendaraan sikap. Asobahu sarok sakaro, asobahu dorok sobaro. Urusannya itu lapang, syukur. Urusannya itu berat, sabar. Next. Nah, sudah selesai. Kalau sudah ketemu alhamdulillah ya selesai. Yang kita tunggu tuh ini kok. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena sudah ketemu alhamdulillah kita harus tutup. Wah, jangankan pengajian, pijet aja ketemu alhamdulillah rampung kok. Saya suka banget itu kok. Kalau pijet itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau sudah ketemu alhamdulillah rampung. Mari kita tutup dengan doa bersama. Kita fokus, kita konsentrasi. Hadirkan di hati kita, mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan ini diberikan Allah kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balag wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan, seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aknina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Allahumma dzibham mana, Allahumma dzibham mana, Allahumma dzibham mana. Ya Allah, angkatlah kegelisahan kami, angkatlah masalah kami, urailah problematika kami ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.